saya nggak tahu apakah di situ sebenarnya Pak Anies tuh ada optimis atau pesimis sih dengan sistem hukum di Indonesia itu. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pratomo. Gimana kabarnya? Terima kasih baik. saya diundang ke sini. Wah, makasih ini kedatangan Pak Anies nih. Ini awal-awal ya. Kayak ngimpi saya. Udah lama nggak ketemu Pak Anies ya. Iya. Terakhir Alhamdulillah. waktu pernikahan Mutiara ya. Terima kasih sempat hadir. Makasih sudah Karena diundang. Prof Topo ini, Mas Topo ini teman lama. Kita kerja di kemitraan ya beberapa tahun yang lalu. Partnership for Governance Reform ya, for Governance kemitraan Reform. Iya, untuk iya. tata kelola pemerintahan. Iya. Itu tahun 2000-an ya. 2007, 2008 sekitar itu. Saya masih S2 itu. Saya sedang ngejar S3 Pak Anies. Dan gini, ya? iya. Saya ngejar S3, kemudian saya ujian, dan di ujian itu ternyata banyak perbaikan. Nah, terus dalam keadaan kayak gitu tuh saya di kantor kan, kita ngobrol-ngobrol. Saya ingat tuh, rupanya kata itu yang pertama kali saya dengar. Sekarang sudah banyak yang bicara. Mas Topo, disertasi yang bagus tuh disertasi yang selesai. Itu dari Pak Anies tuh. Sekarang sih udah banyak orang bicara. Ya itu saya ingat tuh. Jadi setelah itu saya keluar dari kemitraan. Waktu itu Mas Topo di kemitraan pegangnya apa? Saya untuk ini Security and Justice. Security and Security and Justice sama Pak Laude Syarif. Kalau Iya, Laude Syarif. Kalau saya waktu itu kan tentang otonomi daerah. Otonomi daerah ya, tapi Sentralisasi. iya, tapi waktu itu Pak Anies juga megang macam-macam yang besar-besar, harus bikin proposal besar meyakinkan para dubes-dubes gitu. Iya, itu pekerjaan tambahan itu. Itu kadang-kadang di kantor itu antara pekerjaan yang ada di dalam struktur organisasi sama yang nyatanya ada di meja kita biasanya lebih banyak yang ada di meja kita. Betul. 6 hari yang lalu kalau tidak salah saya baca atau lihat di internet itu Pak Anies menemani Pak Tom Lembong ya 6 hari yang lalu kalau nggak salah sekitar ya, itu ya. Iya. Iya. Hari apa ya, waktu itu Rabu kalau tidak salah. Di PN Jakarta Pusat ya. Iya Jakarta. Nah itu menarik bagi saya. Karena kadang-kadang ya ada orang tuh kalau udah sahabatnya kena masalah justru terus tiba-tiba hilang semua gitu ya. Tapi Pak Anies menemani dan kemudian saya baca di pemberitaan itu saya datang sebagai sahabat gitu nggak salah Pak Anies bilang. Dan yang menarik lagi nih kaitannya dengan hukum adalah Pak Anies bilang di situ kalau hukum ini berjalan dengan proses yang benar maka akan kita dapatkan kebenaran kurang lebih gitu. Iya. Gimana sih Pak Anies? Lebih lengkapnya. Lebih tahu ini. Saya tuh mau baca itu kan singkat saja, tapi saya pengen tahu gimana sebenarnya perspektif Pak Anies Baswedan soal hukum dan iya. Waduh ini sebetulnya sangat menantang ya. Kenapa? Karena yang mengundang adalah mantan dekan Fakultas Hukum UI, okay? Dan pakar hukum tata negara, hukum pidana. Iya. Jadi kebayang tidak namanya menggarami air laut. Saya ngomong apapun di sini. Nah, tapi kalau yang tamu-tamu saya kan orang hukum semua, justru kita mau dapat perspektif yang berbeda nih Pak Anies. Iya. Jadi gini, saya kenal Tom sudah lama dan lebih dari 20 tahun dan kita berinteraksi intensif. Saya mengetahui nilai-nilainya, saya mengetahui keseharian cara bekerjanya, dan beliau itu sangat konservatif. Dia seseorang konservatif itu artinya selalu hati-hati. Dia selalu hati-hati, dia bergerak di bidang investasi di awal-awal tahun 2000-an. Kalau dilihat, dia tidak menjadi yang terbesar, tetapi dia menjadi yang disebut salah satu yang paling kredibel. Kenapa? Karena dia memilih untuk menyampaikan proposal dengan
hati-hati, konservatif tadi. Iya. Dia memang ada pepatah kan, bukan patah, ada kalimat mengatakan ya high risk high gain, low risk low gain. Oke. Nah, dia memang sangat hati-hati. Jadi orang yang sangat hati-hati di situ. Lalu ketika berada di pemerintahan pun betul-betul teknokratik. Teknokratik itu artinya apa sih? Teknokratik itu artinya mengambil keputusan dengan menggunakan data, dengan menggunakan ilmu dan metode ilmiah, sehingga penyusunan kebijakan itu berdasarkan kepada tadi data-data, berdasarkan pada ilmu, berdasarkan metode. Berbeda dengan pendekatan politik. Pendekatan politik itu berorientasi pada membahagiakan. Bagaimana membahagiakan lebih cepat pada misalnya masyarakat banyak, kemudian kepentingan-kepentingan, kelompok kepentingan, itu pengambilan keputusannya jadi beda caranya. Nah, Tom sangat teknokratik, sehingga kita tahu persis bahwa apapun yang dia kerjakan itu pasti dengan mengandalkan metode tadi. Sederhananya, apakah tidak mungkin salah? Bisa saja salah. Tidak ada yang bebas dari kesalahan. Iya. Oke. Nah, pertanyaan kemudian, apakah kesalahan bisa terjadi? Bisa. Karena itulah kenapa kalau di dalam urusan kebijakan bisa digugat. Dan kebijakan memang bisa digugat, kebijakan apapun. Dan sudah sediakan jalurnya. Betul. Ke PT UN. Iya. Jadi bila memang ada persoalan dalam artian kebijakan, maka ya digugat saja kebijakannya. Lalu biarkan pejabatnya nanti menjelaskan. Iya. Nah, jadi saya memandang apa yang menjadi latar belakang yang dikerjakan Tom itu sesuatu yang menurut saya bisa dipertahankan. Nah, sekarang itu dibawa ke proses pengadilan. Tadi saya istilahkan bisa dipertahankan. Jadi mudah-mudahan nanti di sini itu akan bisa dipertahankan juga. Iya. Walaupun menurut hemat kami sebenarnya kalau memang problem di kebijakan ya digugat aja lewat PT UN. Iya. Jangan pidanakan kebijakan gitu ya, jangan kriminalisasi kebijakan ya. Iya. Iya. Yang kemudian bisa menjadi kriminalisasi itu. Iya, iya, iya. Karena begini, ketika di negeri ini ada rasa keadilan, ada kepastian hukum, dia akan mengirimkan sinyal kepada semua yang berkegiatan bahwa ini adalah negara yang modern, negara yang diatur dengan tata kelola yang benar. Bagi kita yang sudah berada di Indonesia dan memang warga Indonesia, lahir di Indonesia, besar di Indonesia, ya kita terima ini sebagai sebuah bagian dari kenyataan hidup kita. Iya. Tapi untuk kita bisa tumbuh, untuk bisa berkembang, kita membutuhkan banyak modal. Kita tadi ngobrol tentang warung yang membutuhkan modal. Kan warungnya dapat modal harus dari perbankan atau dari kreditor-kreditor lain. Iya, iya. Nah, mereka itu kan pihak luar, bukan lain kalau dapat dari keluarga. Iya, iya. Jadi kalau Mas Tau punya usaha, terus kakak, adik, saudara yang membantu, nah itu namanya bagian dari ya negara Sutopo gitu kira-kira. Nggak perlu NPWP ya. Mas Topo ya. Jadi kalau kita berikan pihak lain, maka mereka akan menilai. Nah, kita membutuhkan untuk maju berkembang itu banyak bekal modal, investasi. Iya, iya. Nah, semua yang akan datang ke sini akan membandingkan, saya mau invest ke Indonesia berarti gini,
ada kegiatan usaha di sini. Kita mau bikin, misalnya Indonesia mau bikin pabrik yang bisa menyerap 15.000 tenaga kerja. Itu proposalnya ada, tanahnya ada, teknologinya ada, modalnya belum ada. Kemudian kita cari investor untuk mau membiayai. Nanti keuntungannya dibagi. Nah, yang memegang investor ini terima proposal bukan hanya dari Indonesia. Dia terima proposal dari Indonesia, dari Malaysia, dari Thailand, dari Vietnam. Lalu ketika mereka mau masuk, pertanyaan nih, ada kepastian hukum nggak ya? Betul. Ada keadilan nggak ya? Ada jaminan nggak ya? Ada, nanti kami masukkan 100, apakah aman di sepanjang kegiatan usaha apa tidak? Jadi, nah, peristiwa-peristiwa hukum yang memang memiliki material yang kuat, saya tidak tahu istilahnya ya di dalam bidang hukum, yaitu bagian dari pelanggaran yang memang harus ada penegakan hukum. Tapi ketika sampai pada kebijakan, maka kebijakan itu ya diprosesnya di PT UN, ranah hukum administrasi betul. Nah, itu yang menarik bagi saya, itu statement sebetulnya ya, walaupun Pak Anies bukan bidang hukum, tapi itu sebetulnya masuk ke ranah sosiologi hukum juga, filsafat hukum juga. Jadi nanti tolong Pak Anies klarifikasi ya. Saya membacanya itu statement Pak Anies ketika menemani Pak Tom Lembong itu dan kemudian diwawancara wartawan adalah kalau proses hukum itu berjalan dengan benar, artinya tidak dipengaruhi, tidak ada intervensi, tidak ada judicial corruption dan sebagainya, ya insya Allah ujungnya akan bebas gitu lah, kurang lebih ujungnya baik-baik aja gitu ya. Saya nggak tahu apakah di situ sebenarnya Pak Anies tuh ada optimis atau pesimis dengan sistem hukum di Indonesia itu. Jadi pertama, kadang-kadang kita sering mendengar kita mengatakan menghormati proses hukum. Nah, saya ingin terusnya sedikit, menghormati proses hukum yang benar, karena semuanya proses hukum. Tinggal persoalannya dijalankan dengan benar apa tidak. Nah, karena itu tadi ketika saya hadir, saya ingin menemani Tom karena saya yakin atas integritasnya, dan saya ingin menyaksikan dari dekat dimulainya proses pengadilan itu. Dan saya ingin beliau tahu bahwa kami bersahabat itu dalam kondisi apapun juga. Jadi termasuk dalam kondisi ini. Jadi karena itu saya milih datang, dan pada saat datang saya sampaikan pesan, kita berharap prosesnya dijalankan dengan benar. Dan itu tentu semua pihak di situ, baik majelis hakim yang mulia ataupun penuntut ataupun pembela dan juga terdakwa, dalam situasi yang diamati oleh semua. Betul. Kamera ada di mana-mana, rekaman ada di mana-mana. Sekarang itu saya berharap dengan begitu prosesnya bisa berjalan dengan benar. Tidak ada intervensi apapun kecuali intervensi akal sehat, intervensi hati nurani, intervensi konstitusi, kira-kira gitu. Tapi yang lain itu nggak ada. Nah, saya optimis, Pak Topo, saya optimis. Kenapa saya optimis? Karena saya melihat di era transparansi seperti sekarang ini, kewarasan publik itu selalu akan muncul menjaga peristiwa-peristiwa penting di Republik ini. Dan ada kalanya kewarasan itu kalah, tapi bukan berarti itu akhir dari proses ini semua. Itu bagian dari perjuangan. Mana perjuangan ada berhasil, ada gagal. Tapi bahwa kewarasan publik itu kuat sekali sekarang ini, di era yang sangat terbuka. Karena itulah kenapa saya optimis dengan masa depan Indonesia. Dan saya optimis dengan reformasi di dalam bidang hukum, walaupun saya bukan di bidang itu. Karena saya melihat kita ini sedang berproses, Mas Topo.
menuju masyarakat yang makin modern. Itu inevitable, gak bisa dihindari, Mas. Bahwa kita akan masuk kepada fase digitalisasi. Pelan-pelan semua transaksi akan digital. Kita sudah tidak bisa lagi menyembunyikan pada waktunya nanti. Sulit sekali. Yang kedua, kita ini mengalami perubahan paradigma dan sedang bergerak itu perubahan paradigma itu. Misalnya begini, korupsi itu, saya meyakini akan menjadi sesuatu yang primitif. Apa itu? Di masa depan. Menjadi sesuatu yang primitif ya, korupsi itu. Gimana tuh Pak Anas ini jabarannya? Jadi saya bayangkan seperti perbudakan, Mas. Ada masa di mana perbudakan itu normal, Mas. Dan punya budak itu normal, Mas. Dalam ini ya, dalam perjalanan sejarah ya. Ada satu periode perjalanan umat manusia di mana punya budak itu normal dan biasa. Mau budak yang mana yang mau diambil? Jadi komoditi kita jual belikan ini, jual beli manusia itu. Ada satu periode itu normal, Mas. Kebayang nggak, Mas? Iya. Jadi komoditas, jadi kayak barang ya, jadi kayak. Hari ini yang namanya jual beli budak itu primitif, Mas. Iya, betul. Coba ada yang sekarang ya, keluarga-keluarga aristokrat yang rumahnya besar, lalu halaman belakangnya itu tempat untuk budak dan ada rantai-rantai budak. Saya tanya anak cucunya, bangga tidak dengan kakek nenek moyangnya yang dulu punya budak? Gak ada yang bangga, gak ada. Malu. Sambil bilang, ya di masa itu dulu benar. Oke, belum 80 tahun rasialisme. Coba lihat Eropa. Memandang rasialisme. Bahkan sampai tahun 60-an di Amerika Serikat yang namanya kulit hitam. Itu resmi kelas 2. Rasialismenya resmi lah, resmi. Masuk restoran white only. Nanti masuk dibagi 2, mana yang putih, mana yang hitam. Mas, itu hari ini ada restoran berani begitu? Primitif, primitif. Nah, itu yang saya maksud tadi. Saya yakin praktek mengambil uang dengan menggunakan jabatan untuk memperkaya dirinya akan masuk fase primitif. Cuma kita belum sampai ke situ sekarang. Gitu ya, masih panjang ya. Ya, maksud saya kita ini berjalan menuju ke sana. Kewarasan publiknya itu tidak bisa menerima lagi, Mas. Tapi perlu proses. Sebagaimana juga tadi kita bicara tentang rasialisme apartheid, lihat Korea Afrika Selatan. Apartheid itu belum 40 tahun baru sekarang. Sampai dengan akhir tahun 80-an masih apartheid itu. Betul. Jadi maksud saya, sebagai perjalanan bangsa dan perjalanan kemanusiaan, kita ini mengalami proses pertumbuhan. Ada praktek-praktek yang pada masanya dianggap normal, yang sebetulnya salah. Tapi dalam masa berikutnya, karena perkembangan pemahaman, karena ilmu, karena komunikasi, ini berubah. Nah, itu yang saya yakini dengan persoalan praktek korupsi di Indonesia. Saya yakin kekuatan yang menolak makin hari makin banyak. Sebagai praktek sederhana lah, kalau mau menyelesaikan urusan sekarang, ada yang mengurus izin, minta fee, minta bantuan, minta uang, sering kan direkam, betul, diumumkan, viral. Ya, artinya perlawanan itu mulai, walaupun kita masih belum selesai nih prosesnya. Jadi poin saya adalah saya optimis karena kita seluruh umat manusia ini bergerak menuju
sebuah fase di mana korupsi itu akan dipandang sebagai primitif. Nah, itu berwaktu. Iya, iya. Indonesia kapan? Kita belum tahu kapan. Betul. Tapi sama seperti begini, Mas Topo. Kalau Mas Topo wawancara di tahun 30-an dengan para pejuang-pejuang kemerdekaan, lalu tanya, Bung, emang bisa Indonesia merdeka? Emang bisa Indonesia merdeka? Terus mereka bilang, nggak bisa. Kapan? Belum tahu kapan. Iya, iya. Terus dan mereka menghadapi pesimisme. Iya, iya, Dia kurang kerjaan, nggak mungkin Indonesia merdeka. Belanda sekuat itu. Iya, iya. Kita 95% buta huruf. Iya. Terus mereka ini optimis betul gitu bahwa kita ini bisa. Iya, mah bisa. Tapi kita belum ketahui kapannya. Iya, 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 iya. Jadi itu korupsi juga akan begitu ya, sama. suatu ketika. Iya, iya. Jadi poin saya adalah kita sekarang itu berada di sana. Nah, perjuangan ini membutuhkan Iya. pribadi-pribadi berintegritas. Kan itu saya berharap sekali makin banyak pribadi berintegritas yang ada di dalam pemerintahan. Iya. Apalagi yang berada di sektor judisial. Iya, iya. Sehingga kalau pemerintahan itu, negara itu 3 ya, kira-kiranya eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka fungsi judisiari ini mudah-mudahan makin hari makin banyak yang berintegritas. Iya, iya. Dengan begitu, maka kita akan bisa memiliki sistem yang lebih baik. Nah, ini ya, Mas, sederhananya harus dibereskan. Jangan hanya membereskan korupsi yang berdasarkan keserakahan, tapi harus bereskan korupsi berdasarkan kebutuhan. Karena pintu masuknya seringkali adalah kebutuhan. Saya di mana-mana sering mengatakan gaji itu harus bisa memenuhi kebutuhan hidup layak di mana-mana. Lalu keserakahan dihentikan. Nah, jadi kembali kepada ini, saya optimis. Dan saya merasa saya sering ketemu dengan orang-orang berintegritas di wilayah ini yang membuat saya merasa yakin kita masih punya stok pejuang nih untuk membereskan. Champion ya.